Ya, saya usahakan ini 40 menit selesai ya, karena kalau di Zoom ini kan maksimal 40 menit ya. Nah, tapi kalau misalkan ada pertanyaan bisa nanti dilanjutkan di WA ya. Nah, Ya, Bu. keganasan sel ya. Nah, ini pembentukan sel tumor ya. Jadi keganasan sel ini terkait dengan pembentukan sel tumor atau sel kanker ya. Nah, ini bisa Anda baca sendiri ya, bahwa pembentukan sel secara normal itu memang disesuaikan menurut kebutuhan sel-sel tertentu gitu kan ya. Tetapi misalkan ada suatu kerusakan ya, dan pembelahannya itu dapat terganggu ya, sehingga akan menyebabkan sel-sel tersebut cacat gitu kan. Nah, istilah-istilah dari mekanisme pembentukan sel tumor ini cukup banyak ya. Misalkan ada istilah onkogen, protogen, proto-onkogen ya, dan juga ada contoh onkoprotein gitu kan ya. Ini misalkan ada warna ungu, itu terkait dengan gambar ini. Nah, jadi kenapa sel itu bisa rusak gitu ya, karena kenapa sel itu bisa menyebabkan ganas ya, karena sel itu salah satunya bisa mengalami mutasi ya. Nah, sel-sel yang mengalami mutasi, gen-gennya itu disebut dengan onkogen gitu ya. Artinya onkogen itu gen yang sudah mengalami mutasi begitu ya. Contohnya itu seperti ini ya. Gambarnya jelas ya. Nah, ini ya. Jadi sel kita, inti selnya itu kan mengandung materi genetik ya, kromosom. Nah, kromosom kalau diperbesar itu mengandung ini ya, basa nitrogen, adenin, sitosin kan gitu ya dulu ya, waktu semester 1 ya. Kemudian guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, bagian dari DNA itu disebut dengan gen ya. Bagian dari DNA juga ini disebut dengan gen. Jadi satu kromosom itu mengandung miliaran gen gitu ya, yang mana satu gen ini nantinya akan menyandikan satu macam protein, gitu kan ya. Nah, misalkan ini protein dalam pembentukan sel darah merah, ini protein dalam pembentukan reseptor, misalkan ya ini protein dalam pembentukan protein rambut dan lain-lain ya. Nah, karena penyusun utama tubuh kita itu adalah protein. Nah, gen yang mengalami mutasi, misalkan ini ya, Nah, maka ini sepenggal gen yang sudah mengalami mutasi itu disebut dengan onkogen, gitu maksudnya ya. Dan pastinya kalau misalkan ini ya gen ya, ini gen yang harusnya digunakan untuk pembentukan sel darah merah, bentuk normalnya seperti ini ya, karena mengalami mutasi maka terbentuk sel darah merah yang bentuknya tidak normal. Misalkan bentuk sel darah merah itu kita tahu bentuknya kan rada cembung gitu kan ya. Cembung atau cekung? Cekung ya. Cekung. Nah, karena mengalami mutasi, maka bentuk sel darah merah bisa mengalami seperti sel sabit ya, sehingga asupan nutrisi dan oksigen itu kurang di dalam tubuh kita, itu bisa karena adanya mutasi. Nah, protein yang hasil dari produk mutasi ini disebut dengan proto-onkogen, begitu ya. Maaf ya, onkoprotein ya. Jadi ini adalah onkogen, ini adalah onkoprotein, ini adalah proto-onkogen. Artinya protein yang dihasilkan diekspresikan secara normal ya. Paham dari sini ya? Paham apa enggak? Nah, protein bekerja bersama untuk menjalankan fungsi tubuh atau metabolisme tubuh ya, atau berfungsi sebagai penyusun tubuh kita ya, baik itu dalam proses regenerasi, perbaikan, pertumbuhan, dan lain-lain ya. Nah, mekanisme pembentukan sel-sel tumor ya tadi banyak disebabkan oleh adanya mutasi ya, yang mana mutasi itu faktornya bisa secara kimiawi ya, kemudian secara fisik, misalkan radiasi, kemudian faktor cedera juga bisa ya, inflamasi, lesi, kemudian faktor keturunan dan juga faktor biologis gitu ya. Ini sudah ada. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan dulu waktu semester 1 kalau tidak salah di mikrobiologi ya. Karsinogen kimiawi ini apa contohnya? Misalkan pengawet begitu kan ya, penggunaan kosmetik yang banyak mengandung merkuri itu juga bisa ya. Radiasi, contohnya sinar X, UV dan lain-lain. Diwariskan berarti onkogennya itu kita kan punya gen ya, tetapi gen kita itu nggak tahu apakah ada yang mengalami mutasi atau tidak gitu kan di dalam tubuh kita. Misalkan ada yang mengalami mutasi, itu bisa disebabkan karena faktor eksternal setelah kita lahir ya, atau bawaan dari orang tua, kan begitu ya. Gampang ya sebenarnya ya. Nah, cuman Anda tidak usah terlalu pusing ya dengan dengan gambar warna-warni seperti ini. Ini adalah contoh dari
faktor pertumbuhan atau protein-protein yang mendukung dalam proses pembelahan sel gitu ya. Nah, ini nama-namanya ya. Contoh onkoprotein yang warna ungu misalkan ya. Ini kan warnanya ungu ya. Cis, ERB, B gitu kan ya, RAS, RAF, AB, FAS. Nah, ini sebenarnya masih belum diketahui namanya ya, masih berupa kode-kode gitu ya. Yang jelas protein-protein ini adalah protein yang berfungsi dalam pembentukan kanker atau tumor begitu ya. Nah, ini bisa Anda baca sendiri ya. Contohnya faktor-faktor pertumbuhan yang dibentuk oleh sel-sel tumor itu sendiri dan merangsang pembelahan sel. Karena tumor itu masih termasuk sel yang hidup ya, tidak mati, maka dalam proses pembelahannya mereka juga membutuhkan protein dan juga enzim-enzim untuk memperbanyak diri begitu ya. Cuman komposisinya itu berbeda dengan sel-sel yang normal ya, nama-namanya ini ya. Nah, berarti kalau di sini ada faktor pertumbuhan, ini faktor pertumbuhan yang memicu pertumbuhannya si tumor itu, begitu ya, bukan memicu pertumbuhan sel normal di dalam tubuh kita. Nah, dan tidak usah hafalkan ya, karena ujiannya open book ya, yang penting paham gitu kan ya. Nah, faktor pertumbuhan ini nantinya akan bekerja sama hingga akan memerintahkan faktor transkripsi ya. Mungkin Anda masih ingat ya, kalau DNA itu, kalau inti sel, ini kan inti sel ya yang warnanya hijau, maaf ya biru ya. Ini isinya adalah DNA ya. DNA itu nanti di dalam inti sel akan dilakukan replikasi, begitu kan ya. Ini kan ada 2 untayan, kemudian kalau direplikasi menjadi 4 gitu kan ya. Kemudian kalau sudah 4 menjadi berapa? 8 dan kelipatannya seperti itu kan ya. Nah, pada saat proses replikasi inilah ya, gen-gen kita itu rawan mengalami mutasi ya. Pada saat proses replikasi atau pada saat proses perbanyakan. Nah, sebenarnya kalau kalau proses replikasi kita, walaupun beberapa itu sudah mengalami mutasi, kita itu secara alami punya enzim yang namanya ini ya, perbaikan DNA atau enzim repair ya, yang mampu melakukan perbaikan pada gen-gen yang rusak ya. Jadi ini lambang, ini kan ada warna ungu ya kelihatannya. Yang warna ungu ini adalah contoh gen yang sudah rusak karena adanya mutasi. Nah, beberapa tubuh kita memiliki enzim repair, enzim yang mampu memperbaiki DNA yang sudah rusak. Nah, ini ya, sehingga DNA-nya itu bisa kembali seperti bentuk semula ya. Hanya beberapa sel itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, ini ada P53, ada P21 dan lain-lain. Ini adalah faktor-faktor yang memicu ini faktor transkripsi ya, faktor-faktor yang memicu pertumbuhan DNA ya. Nah, cuman ini, nah ini contohnya ya. RB-nya apa? RB ini adalah, nah kalau Anda membaca ini ya, tumor juga dapat berasal dari protein, yang mana protein itu dapat menghambat proses proliferasi yang cacat. Jadi sebenarnya, paham kalimat ini? Enggak. Dan tumor juga dapat berasal dari protein penghambat proliferasi yang cacat. Jadi protein penghambat itu contohnya RB misalkan ya, atau P53. Ini kan protein penghambat itu protein yang dapat menghambat proses replikasi agar replikasinya itu bisa normal begitu ya. Nah, seandainya protein itu ada di tubuh kita, maka protein-protein itu yang berperan dalam pembentukan tumor. Nah, seandainya itu ada. Nah, protein RB, protein P53. Nah, ini kan protein yang menyebabkan penyakit genetik ya. Nah, ini contohnya ya, seperti ini. Janin yang mengalami tumor Will atau mengalami abnormalitas pada ginjal ya, mengalami kanker pada mata begitu kan ya. Nah, itu sebenarnya ada secara genetik ya dan diwariskan oleh orang tuanya. Nah, kita kan tidak pernah tahu ya apakah gen kita itu memiliki gen yang berpotensi bisa menyebabkan kanker atau tidak. Nah, bisa saja seandainya ya ada orang tua si A itu sudah terpapar karsinogenik kimiawi atau radiasi begitu kan ya, ada orang tua perempuan sama-sama memiliki gen yang berpotensi dalam menyebabkan tumor. Tetapi gen itu ada 2 macam ya, ada gen yang dominan, ada gen yang resesif gitu ibaratnya ya. Nah, kalau resesif, misalkan orang tua kita itu punya gen yang bisa menyembuhkan kanker payudara, tetapi itu masih resesif gitu kan ya, diturunkan memang ke kita, tapi resesif artinya tidak kuat. Nah, itu juga bisa dihambat ya oleh protein-protein di dalam tubuh kita seperti protein repair ya, bisa dihambat. Tetapi kalau gennya itu dominan, itu bisa diekspresikan ke anak-anaknya. Ibaratnya seperti itu ya.
Nah, ini misalkan ya, DNA-nya sudah mengalami mutasi. Kemudian seseorang memiliki gen RB, maka nantinya pembelahan selnya itu menjadi tidak terkontrol ya. Itu contohnya ya. RB ini apa? Protein yang bisa menyebabkan kanker mata yang tadi itu ya, yang ada di retina itu. Nah, ini ya berperan dalam pembentukan tumor atau kanker. Kemudian kalau pembelahan sel terkontrol ini misalkan tidak ada ya, ini artinya kan tidak ada jadi protein penghambat proliferasi yang cacat itu dapat dihambat ya oleh beberapa enzim-enzim yang ada di dalam tubuh kita, sehingga pembelahan sel kita itu terkontrol. Kalau terkontrol itu artinya sel kita itu normal ya, tidak mengalami gangguan atau tidak menyebabkan tumor ya, itu namanya selnya terkontrol. Kalau yang tidak terkontrol itu yang bisa menyebabkan tumor ya. Jadi yang berwarna ungu-ungu ini adalah onkoprotein ya, ini ya. Nah, misalkan FOS, JAN, MEG ini adalah faktor-faktor transkripsi ya, yang fungsinya bisa menyebabkan gen-gen kita itu rusak ya. Dan biasanya ini onkoprotein itu, yang ini ya, yang berwarna ini, itu bisa dibawa oleh orang tua dengan cara diwariskan. Nah, ini sudah ada daftarnya ya, ini contohnya ya. Onkogen yang diwariskan dari orang tua ya, seperti kanker paru ya. Jadi kalau orang tua ada yang mengalami kanker kolon misalkan ya, atau kanker leukemia, ini nama gennya gitu ya, nama faktor transkripsinya gitu ya. Bisa saja anaknya juga mengalami leukemia ya, kanker kandung kemih dan lain-lain ya. Nah, ini ya, ini contoh dari onkogen. Kalau ini tulisan-tulisan seperti ini Anda bisa baca sendiri ya. Ini sebenarnya sama ya dengan yang ada di atas, dengan yang ini sama. RAS itu protein pertumbuhan ya, yang juga berfungsi dalam mengontrol pertumbuhan kita selama proses pembelahan. Selama proses pembelahan sel itu kan ada fase mitosis ya, kalau kita melihat pada pertemuan pertama itu kan ya. Nah, selama proses pembelahan mitosis, sel-sel DNA kita kan juga ikut bereplikasi. Nah, itu yang mengontrol juga ada protein RAS ya. Jadi protein RAS ini akan inaktif jika tidak ada protein yang mengalami mutasi ya. Jadi inaktivasi RAS artinya ketidakaktifan protein RAS ini akan dipercepat oleh protein yang keaktifannya, ini kayaknya saya salah ketik kayaknya ya. Inaktivasi protein RAS dapat dipercepat oleh protein pengaktivasi GTPase. GTPase ini ya. Ini ya GTPase ini GTPase. Asalkan proteinnya itu tidak mengalami mutasi ya. Mutasi RAS dapat menghilangkan sensitivitasnya terhadap GAP ya, sehingga RAS tetap aktif ya. Artinya kalau kita melihat dari ini lagi ya, nah seandainya ya DNA kita itu mengalami mutasi ya, walaupun orang tua kita tidak memiliki gen-gen yang sebagai prekursor kanker ya, misalkan protein tadi diekspresikan ke permukaan membran, pastinya itu sudah menjadi protein yang abnormal gitu kan ya. Diekspresikan ke pembuluh darah, diekspresikan ke sel-sel darah merah misalkan ya, atau diekspresikan ke antibodi, pasti akan menjadi antibodi yang abnormal. Maksudnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya terkait dengan pertanyaan yang kemarin salah satu teman Anda yang bertanya itu ya. Nah, pembentukan sel tumor itu kenapa masih terjadi gitu ya? Apa kemarin pertanyaannya? Tumor berubah menjadi kanker itu, Bu. Ini proses pembentukan sel tumor ya. Jadi misalkan ya karena mutasi ya, cuman di sini ada penjelasan ya. Satu mutasi saja itu tidak cukup untuk membuat sel itu menjadi sel ganas ya. Jadi perlu lebih dari satu mutasi. Ini panahnya kan ada 3 ya, itu menunjukkan kalau mutasinya itu tidak hanya disebabkan oleh satu macam. Misalkan sering mengkonsumsi pengawet ya, di sisi lain sering terpapar UV, begitu maksudnya ya. Di sisi lain kita memiliki gen yang berpotensi bisa menyebabkan kanker yang didapat dari orang tua. Jadi itu maksudnya ya, mutasi ganda ya. Jadi mutasi tunggal saja belum cukup untuk perkembangan suatu sel tumor ya. Nah, awalnya normal menjadi sel itu akan melakukan mutasi
dan melakukan pembelahan ya. Nah, dan itu yang disebut dengan sel tumor. Mungkin Anda bertanya-tanya ya, apa perbedaan sel tumor, sel kanker, gitu kan ya? Iya apa enggak? Iya. Ada tumor jinak, ada tumor ganas, gitu kan ya? Apa perbedaannya? Nggak tahu Bu, ini masih belum dijelaskan sampai selesai ya. Jadi kalau saya sudah jelaskan sampai selesai, insya Allah paham apa itu jinak, apa itu ganas ya. Jadi pertumbuhan sel tumor, misalkan yang sudah mengalami pembelahan tadi ya. Nah ini kenapa tumor itu sampai berkembang gitu kan ya. Padahal sistem imun kita itu salah satu tugasnya adalah bisa merusak atau bisa menetralkan sel-sel yang berbahaya, kan seperti itu ya, yang disebut dengan sel darah putih atau limfosit ya. Anda bisa baca di sini, jika terjadi sel yang tidak terkendali pertumbuhannya, maka sel itu akan mengalami diferensiasi ya, atau perubahan bentuk. Dan biasanya hal itu bisa dimusnahkan oleh sistem imun kita. Hanya saja sel-sel tumor kita itu akan menghindari proses fagositosis atau proses penetralan oleh sistem imun kita, karena sel tumor itu bisa mengekspresikan protein CD95, sehingga hal itulah yang menyebabkan sistem imun kita itu tidak dapat memfagosit sel-sel tumor, dan hal itulah yang menyebabkan sel tumor itu terus berkembang ya, apakah termasuk tumor jinak ataupun tumor ganas, itu tergantung dari ligannya ya. Dan sistem imun yang lemah juga dapat mempermudah sel tumor itu untuk melakukan proliferasi secara terus-menerus, gitu kan ya. Untuk pertumbuhan tumor itu bisa hanya lokal atau bisa melakukan metastasis gitu kan ya. Kalau lokal berarti hanya tumbuh di organ itu saja. Tapi kalau metastasis itu mengalami perluasan ke seluruh organ ya, melalui pembuluh darah. Ya. Nah ini contohnya ya. Karena tumor itu bisa menghasilkan reseptor yang namanya CD95. Sebenarnya reseptor ini beda-beda ya, tergantung dari tumornya. Ini ada CD44. Gitu kan ya, tergantung dari jenis tumornya. Nah, sel imun tidak bisa mengenali ya, tidak bisa mengenali sel tumor itu, sehingga yang mati malah limfositnya, yaitu mengalami apoptosis gitu ya. Apoptosis kemarin apa artinya? Apa apoptosis kemarin? Lupa sudah ya. Kebanyakan kuliah ya, kuliahnya double-double gini ya jadinya. Jadi apoptosis itu adalah proses kematian sel yang terprogram ya. Suara saya jelas tapi ya, nggak putus-putus ya. Jelas banget. Oh, jelas banget. Tidak terlalu cepat tapi ya. Tidak. Ya, alhamdulillah. Nah, jika sistem imun itu gagal ya dalam membunuh sel tumor, maka sel tumor akan berkembang ya. Yang pertama melalui kerusakan lokal ya, contohnya pada tumor otak, pada penyakit epilepsi ya. Kenapa kok ada merah-merahnya? Nah ini epilepsi ya. Nah walaupun tumor yang ada di otak itu tidak menyebar ke seluruh tubuh ya, tapi kita tahu sendiri bahwa otak ini merupakan organ yang lunak ya, yang ditutupi oleh tulang tengkorak ya. Tidak mungkin tulang tengkorak itu sampai menonjol begitu kan ya. Nah ini contohnya ya. Nah jadi walaupun ini ya sel-sel tumor, sebenarnya yang mengalami tumor itu bukan sel sarafnya, tetapi ada sel lain gitu kan ya, yang ikut tumbuh pada sel otak gitu kan ya. Tetapi lama-kelamaan sel-sel ini kan akan membesar ya, membesar dengan pertumbuhan lokal, akhirnya akan mendesak cairan yang berada di luar ini, yang ada di luar otak, sehingga juga menyebabkan kerusakan yang fatal ya, dan bahkan bisa menyebabkan kematian ya. Terjadi tekanan intrakranial ya, walaupun berbeda dengan misalkan tumor yang ada di perut, misalkan yang lama-kelamaan bisa membesar kan begitu ya. Nah otak itu tidak, dan kebanyakan kalau kanker otak itu biasanya bisa menyebabkan kematian atau tidak saraf, karena memang saraf itu kan pusat segala aktivitas tubuh kan ya, hampir semuanya itu dikontrol oleh sel-sel saraf. Kalau sarafnya banyak yang rusak, pasti organ-organ tubuh lainnya juga akan mengalami kerusakan ya, karena pusat aktivitas tubuh itu ada di sel-sel otak dan sumsum tulang belakang. Itu contoh kerusakan lokal ya. Kemudian contoh lainnya itu ini ya, kanker pada karsinoma pada bronkus ya. Ini yang warnanya kuning. Ini kerusakan pada bronkus sehingga bisa menyebabkan
asupan oksigen berkurang pada alveolus sehingga terjadi kekurangan oksigen ya. Nah, berbeda dengan kanker payudara atau ini saya contohkan ada kanker payudara dan juga kanker kolon yang mengalami metastasis ya. Mungkin Anda pernah mendapatkan materi ini di kuliah lain? Farmakologi mungkin. Pernah apa enggak? Belum. Obatnya mungkin ya, lebih ke obatnya Kak farmakologi ya. Iya, Bu. Iya. Nah, jadi misalkan ya ini ada kanker yang ada di organ hati ya. Dia akan melakukan migrasi ke seluruh pembuluh darah. Kemudian akan berkembang kemana ini? Ke paru? Paru-paru. Ya. Nah, ini ya. Ini proses lengkapnya. Misalkan ini kanker hati ya. Sel yang ada di hati. Kemudian awalnya dia itu kan berkumpul ya, berkolonisasi di dalam hati. Nah, ada satu yang ibaratnya itu melepaskan diri ya dari perkumpulan sel-sel ini dengan cara ini sudah saya terangkan di sini ya, dengan cara melepaskan enzim proteolitik atau menekan ekspresi kerja dari penghambatan protease. Jadi antara sel-sel itu kan ada fibrin-fibrin gitu ya yang bisa melekatkan antara satu sel dengan sel lainnya. Nah, sel tumor itu bisa menekan ekspresi dari enzim yang bisa memecah protein gitu kan ya, sehingga dia bisa melepaskan diri dan akhirnya bisa jalan-jalan ya ke dalam pembuluh darah. Ya. Nah, ini contohnya ya. Ini ada keterangan, ini reseptor CD44 dan juga ada E-selektif. Kemudian kanker ini endothelium sel. Jadi ternyata reseptor kanker itu ada yang cocok ya dengan reseptor yang ada di pembuluh darah kita, sehingga hal itu yang bisa menyebabkan sel kanker itu bisa masuk ke organ lainnya ya dan menjadi tumor sekunder gitu kan ya. Hal inilah yang disebut dengan penyebaran tumor atau metastasis ya. Nah, ini misalkan ya kanker payudara juga bisa tumornya itu bisa menyebar, sel-sel yang rusak, sel-sel yang mutasi itu bisa menyebar ke hati, tulang gitu ya. Termasuk kanker apa ini? Kanker kolon ya atau kanker apa kolon itu? Usus apa? Usus halus sama usus besar? Usus besar. Ya, usus besar ya. Ini masih stadium 0, stadium 1, 2, 3, 4 ya. Nah, pada stadium 4 itu Masya Allah, sudah kurang 10 menit ya. Pada stadium 4 ini ya, baru tumor itu bisa melakukan penyebaran atau metastasis. Sehingga inilah yang menjadi pemicu ya, kalau orang sudah diketahui memiliki kanker pada stadium 4, katanya sudah kemungkinan hidup itu kurang gitu kan ya. Nah, berbeda pada saat berada di stadium 1 atau 2 karena sel-sel tumornya itu masih belum melakukan metastasis, artinya masih bisa diangkat itu ya sebagian. Nah, mungkin ada yang ditanyakan dari sini tentang pertumbuhan dan penyebaran tumor. Jadi kalau misalkan tumor itu yang disebut dengan tumor ganas ini ya tumor yang mampu melakukan metastasis. Nah, kalau jinak, misalkan apa ya saya contohkan di sini. Nah, misalkan ya ada ini pertumbuhan yang abnormal di kolon ya, tapi itu masih belum diketahui ya statusnya apakah itu termasuk kanker ataukah termasuk tumor ya. Tapi setelah diangkat misalkan ya, diangkat ya seorang itu masih dalam kondisi yang normal, artinya tidak mengalami gangguan kembali ya pada ususnya. Kan dalam usia 10 atau 20 tahun lagi setelah proses pengangkatan tidak terjadi gejala, tidak lagi ada gejala kanker kolon gitu ya, sehingga hal itu bisa disebut dengan kanker jinak ya. Jadi kanker jinak itu kanker yang apabila mengalami pengangkatan, tumor. Jadi tumor jinak itu adalah tumor jika mengalami pengangkatan akan tidak berkembang lagi, begitu ya. Makanya saya nulis, ini ya, tapi tidak ada gambarnya. Tidak menyebar ya, artinya tidak mengalami metastasis. Nah, mungkin Anda pernah tahu orang yang mengalami ini penambahan kulit ya, mungkin pada daerah muka atau di daerah manapun di permukaan tubuh kita, seperti tai lalat. Nah, itu juga tumor ya, tumor jinak. Tetapi kalau bukan jinak sebenarnya, yang disebut jinak itu kalau misalkan pertumbuhannya itu lebih membesar dan ada rasa sakit. Nah, itu yang perlu diangkat biasanya. Tapi kalau tai lalat itu enggak, kalau misalnya ya, itu hanya pertumbuhan normal ya, asalkan tidak membesar dan tidak menyebabkan rasa sakit.
Mudah ya dipahami ya. Ini kurang ya, ini kurang 6 menit ya. Nanti misalkan saya belum selesai menerangkan, saya buka lagi ya Zoom-nya ya. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Nah, efek tumor ya secara sistemik. Jadi ini ya tumor ya, efeknya itu banyak sekali ya. Bisa menyebabkan pembekuan darah yang abnormal, bisa menyebabkan kebutuhan energi semakin meningkat, bisa menyebabkan kematian sel-sel tumor, juga mempengaruhi homeostasis dari elektrolit ya. Nah, ini keterangannya ada di sini ya. Anda bisa baca sendiri nanti di rumah. Nah, saya jelaskan secara umum saja. Nah, karena tumor ini pertumbuhannya lebih cepat ya dibandingkan dengan sel-sel yang normal. Nah, hal itu akan menyebabkan kebutuhan nutrisi, oksigen, dan juga darah itu kan semakin meningkat ya. Kalau pertumbuhannya 2 kali lipatnya lebih banyak, maka kebutuhan oksigen dan juga nutrisinya akan lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan sel yang normal ya. Sehingga karena pertumbuhan sel tumor itu lebih cepat ya, pembelahannya, mitosisnya lebih cepat, maka hal ini juga bisa menyebabkan kehilangan sel-sel darah merah ya. Kenapa? Karena sel-sel darah merah kita itu banyak terkonsentrasi pada sel tumor ya. Untuk memenuhi kebutuhan sel tumornya itu ya, yang dibutuhkan oleh sel normal kita itu sedikit, sehingga hal itu bisa memicu timbulnya anemia ya. Memicu timbulnya anemia. Kekurangan darah juga akan memicu kebutuhan zat besi yang semakin tinggi, sehingga bisa menyebabkan defisiensi zat besi gitu ya. Kemudian tumor juga bisa membentuk antibodi ya, bisa bisa bekerja dengan antibodi, tetapi antibodi ini malah merusak tubuh kita ya. Harusnya antibodi itu kan fungsinya malah memusnahkan sel tumor ya, ini malah antibodinya itu membantu kerja sel tumor. Nah, ini contohnya ya. Nah, seseorang yang terkena kanker paru ya, di sini sensitivitas terhadap saluran kalium pada sel tumor itu akan meningkat ya, artinya kebutuhan nutrisi di dalam paru-paru itu kan juga meningkat ya, sehingga pembukaan ion kalsium itu juga akan semakin banyak dibutuhkan. Dan ternyata di sini antibodi juga ikut membantu dalam proses ini. Kalau di sini tidak jelas ya. Sebentar ini ya. Kelihatan apa enggak ini gambarnya? Kelihatan, Bu. Tulisannya ya enggak kelihatan. Nah, ini ya. Nah, contohnya ya. Ini contohnya adalah nerve. Ini apa nerve-nya? Sel saraf ya, sel saraf. Kemudian mast cell itu adalah sel otot. Iya, benar. Nah, sel saraf salah satu fungsinya adalah untuk menghasilkan asetikolin ya. Asetikolin itu salah satu neurotransmitter ya yang fungsinya untuk menggerakkan sel-sel otot. Nah, karena antibodi ya yang diproduksi oleh tumor itu harusnya berfungsi untuk ini ya, untuk melindungi tubuh kita, ini malah berfungsi untuk merusak sel-sel lainnya, yaitu menghambat asetikolin untuk melekat pada reseptor pada sel otot, sehingga menyebabkan kekakuan pada otot ya. Nah, kalau pada anak ini ya, nah ini mata normal, ini mata yang mengalami miasthenia ya, jadi tidak bisa digerakkan. Sebagian mulut juga bisa, itu karena gangguan sistem imun kita itu menempati reseptor yang harusnya ditempati oleh neurotransmitter gitu ya. Ini juga salah satu antibodi yang diproduksi oleh tumor ya. Sebentar, ini keterangannya ya. Nah, ini ya, tumor sel plasma sering membentuk antibodi yang abnormal. Jadi kita tahu tadi di gambar atas itu ya, bahwa tumor itu sebelum masuk ke organ lainnya ya, kalau dia sifatnya metastasis, dia akan berada di plasma darah. Nah, selama berada di plasma darah, tumor itu juga akan membentuk antibodi, cuman antibodinya itu yang abnormal. Ya, contohnya pada kasus yang gambar ini ya, pada kasus miasthenia, sehingga mengalami kekakuan pada sel-sel ototnya ya. Nah, ini ya bisa selain itu juga bisa merusak organ lainnya ya, seperti ginjal dan lain-lain. Nah, ini ya, kerusakan ginjal dan lain-lainnya. Jadi pengaruhnya banyak ya, tidak hanya satu faktor saja ya. Tumor juga bisa meningkatkan kebutuhan energi menjadi lebih tinggi ya, sehingga walaupun kita makan gitu ya, saat terkena tumor, saat ada gejala tumor atau gangguan tumor yang ada di dalam tubuh kita, kebutuhan nutrisi itu menjadi lebih meningkat. Hal itu
bisa menyebabkan respirasi asidosis ya, artinya itu penurunan pH di dalam plasma darah kita menjadi apa? Asid itu apa? Asam gitu kan ya. Nah, kalau asam itu bisa merusak struktur dan juga bisa merusak enzim-enzim yang berada di dalam sel-sel kita ya. Nantinya sel-sel juga banyak yang mengalami lisis ya. Selain itu kebutuhan glukosa juga bisa menyebabkan kondisi hipoglikemia atau kekurangan glukosa di dalam darah. Ya, di dalam tubuh ya, di dalam tubuh kita, di dalam plasma darah kita juga berkurang. Sebentar ya, ini saya stop dulu ya. Ya, Bu. Ya, saya Bu. lanjutkan ntar lagi. Jangan lupa masuk lagi ya. Ya, Bu. Ya.